Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Rahayuningrum. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Object Oriented Programming atau OOP. OOP atau PBO adalah paradigma pemrograman yang berfokus pada objek sebagai dasar dalam perancangan perangkat lunak. Dalam OOP sendiri, perangkat lunak dibangun dengan mengelompokkan data dan fungsi dalam entitas yang disebut objek, yang mewakili konsep dunia nyata. OOP sendiri mulai berkembang pada tahun 1960-an dan terus berevaluasi hingga sekarang. Berikut adalah beberapa tonggak sejarah penting dalam perkembangan OOP. Yang pertama, pada tahun 1960-an, konsep OOP pertama kali dikenalkan dalam bahasa Simula pada tahun 1967 yang dikembangkan oleh Ole Johan Dahl dan Christian Nygaard di Norwegia. Simula memperkenalkan konsep kelas dan objek. Yang kedua, pada tahun 1970-an, bahasa Smalltalk atau dikembangkan oleh Alan Kay dan tim di Kerouac Park. Semakin mematangkan konsep OOP termasuk inheritance atau encapsulation dan polymorphism. Yang ketiga, pada tahun 1980-an, bahasa pemrograman seperti C++ pada tahun 1983 oleh Bjarne Stroustrup mulai mengadopsi paradigma OOP dengan menggabungkan fitur OOP ke kelas C++. Yang keempat, pada tahun 1990-an, OOP semakin populer dengan munculnya bahasa Java pada tahun 1995 oleh Sun Microsystems yang dirancang oleh pengembangan perangkat lunak berbasis OOP secara penuh. Yang terakhir atau yang kelima, pada tahun 2000-an hingga sekarang, hampir semua bahasa modern seperti Python, C++, Ruby, Kotlin, dan Swift mengadopsi atau mendukung paradigma OOP, menjadikan standar dalam pengembangan perangkat lunak. OOP juga memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan paradigma pemrograman lainnya, terutama dalam pengembangan perangkat lunak skala besar. Berikut adalah 3 keunggulan OOP. Yang pertama ada modularitas atau modularity, yang kedua ada reusability atau penggunaan kembali kode, yang ketiga ada abstraction atau abstraksi. Yang pertama, modularitas dalam pemrograman adalah konsep yang membagi sesuatu program menjadi bagian-bagian kecil yang disebut modul. Setiap modul memiliki fungsi tertentu dan dapat bekerja secara independen atau berinteraksi dengan modul lain. Dengan modularitas, program menjadi lebih terstruktur, mudah dikelola, serta mempermudah proses debugging lebih terstruktur dan pengembangan lebih lanjut. Pendekatan ini juga memungkinkan pengguna kembali ke kode atau kode reusability, sehingga pengembang tidak perlu menulis ulang kode yang sama untuk fungsi yang serupa. Contoh modularitas dalam pemrograman itu ada, misalnya kita memiliki sebuah aplikasi e-commerce. Dalam pendekatan modular, program dapat dibagi menjadi beberapa modul seperti modul autentikasi, modul produk, modul pembayaran, modul notifikasi. Dalam modul autentikasi itu ada menangani login, registrasi pengguna, dan registrasi pengguna. Kalau modul produk itu menangani data produk termasuk kategori dan stok. Untuk modul pembayaran, mengelola transaksi dan metode pembayaran. Dan yang terakhir, modul notifikasi itu ada pengirim email dan memberitahukan kepada pengguna. Untuk yang kedua, ada pengertian reusability. Reusability sendiri dalam pemrograman adalah kemampuan untuk menggunakan kembali kode yang sudah ada tanpa harus menulis ulang dari awal.
Konsep ini juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi duplikasi kode, serta mempercepat proses pengembangan perangkat lunak. Reusability biasanya diterapkan dengan menggunakan fungsi, kelas, modul, atau pustaka yang dapat digunakan kembali di berbagai bagian program atau proyek lain. Contoh reusability sendiri dalam pemrograman, misalnya kita ingin menghitung luas beberapa bentuk bangun datar. Dengan konsep reusability, kita dapat membuat satu fungsi yang menghitung luas menggunakan berulang kali tanpa harus menulis ulang logikanya. Tetapi reusability penggunaan kembali tidak hanya berlaku dalam pemrograman, tetapi juga sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya pada template dokumen atau presentasi dalam dunia kerja atau pendidikan. Kita juga sering menggunakan template untuk dokumen dan presentasi daripada membuat dari nol setiap kali. Kita cukup menggunakan ulang format yang sudah ada pengubah isinya sesuai kebutuhan. Yang ketiga adalah pengertian abstraction. Abstraction atau abstraksi dalam pemrograman adalah konsep yang menyembunyikan detail implementasi suatu proses dan hanya menampilkan bagian yang penting dari pengguna. Dengan abstraksi, pemrograman dapat fokus pada fungsi utama suatu objek atau sistem tanpa harus mengetahui bagaimana detailnya bekerja di dalamnya. Hal ini juga membantu menyederhanakan kode, meningkatkan efisiensi, dan memudahkan pemeliharaan serta pengembangan perangkat lunak. Dalam OOP, abstraksi biasanya diterapkan melalui kelas abstrak atau interface yang mendefinisikan metode tanpa memberikan detail implementasinya, sehingga kelas turunannya dapat mengimplementasikan metode sesuai kebutuhan. Contoh abstraction dalam pemrograman. Dalam OOP, abstraction digunakan untuk menyembunyikan detail implementasi dan hanya menampilkan fitur penting yang dibutuhkan oleh pengguna. Sekian penjelasan dari saya tentang OOP. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.